Salam guru penggerak, tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Kami dari kelas 185B yang terdiri dari saya, Fitria Lailatul Rasida sebagai supervisor dan rekan saya Indah Fitriawati sebagai coach. Dan saya, Rosa Diana Syifaul Kolbia sebagai kucing. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Bu Fitria. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu Indah. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan kucing ya. Bagaimana? Sudah siap semuanya Ibu? Alhamdulillah saya sudah siap Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan kucing dengan Ibu Rosa. Baik, berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah. Yang pertama mengenai praktek kucing yang Ibu laksanakan kemarin, Ibu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Ya Bu, untuk praktek kucing kemarin yang pasti saya nervous Bu, deg-degan gitu loh Bu, karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya, karena harus sesuai kan ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Jadi karena memang belum terbiasa ya, Ibu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya, Ibu. Iya Bu, terima kasih atas doanya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses kucing, kira-kira yang Ibu rasakan masih kurang yakin di bagian mana ini, Bu? Jadi praktek kucing itu kan ada 3 kompetensi ya Bu. Mulai dari presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya ya Bu, lebih di bagian presence Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh kuci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita juga kurang aktif dalam menanggapi kuci, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Ibu. Jadi, Ibu merasa bahwa di bagian proses ini yang perlu dikembangkan ya, Ibu? Iya Bu, benar sekali. Iya, baik, Ibu. Terakhir ini, Bu. Apa yang Ibu inginkan dari kucing kali ini, Ibu? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh kuci nanti Bu. Baik, semoga kucing kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan kucing. Dan sebagai observer, saya akan mengamati kucing yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Dan tentunya untuk bagian person, apakah nantinya akan biasa saja? Ataukah justru meningkat dengan sangat baik? Silakan untuk dilanjutkan ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, baik Ibu, saya persilahkan. Selamat pagi Ibu Rosa. Bagaimana kabar Bu Rosa hari ini? Selamat pagi Bu Indah. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Rosa yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini, Bu Rosa? Baik, saya juga berterima kasih nih pada Bu Indah yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini nih Bu,
saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain saya sebagai guru mata pelajaran IPA, saya juga diberi tugas tambahan untuk mata pelajaran yang lain. Nah, kadang saya itu merasa bingung, Bu, kalau sudah berada di kelas, muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain, yang biasa memberikan respon saya saat menyampaikan materi. Kelas ini itu banyak diamnya begitu, Bu, pada saat pembelajaran saya. Baik. Jadi Bu Rosa lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata yang Bu Rosa lakukan itu mendapat tugas tambahan mengajar mapel lain yang tidak sesuai dengan latar belakang Bu Rosa ya, Bu? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Bu Rosa, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Rosa inginkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Saya ingin ada solusi sebenarnya, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya itu bingung, Bu, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh begitu loh, Bu, dari latar belakang saya yang sebenarnya, begitu. Memang sangat jauh berbeda ya, Bu. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Bu Rosa hadapi saat ini? Atau mungkin Bu Rosa bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Rosa waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur ya, Bu, kalau mau masuk di kelas ini tuh saya pasti bingung. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar dari mata pelajaran tambahan ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita bisa berjalan belajar belajar bareng begitu, Bu. Di saat kelas lain itu juga lebih suka dengan diskusi. Nah, kelas ini tuh berbeda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih, Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita juga tidak dapat memaksa juga maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang itu bingung, itu respon mereka saat pembelajaran. Mereka itu diam. Nah, diamnya itu mereka memahami atau bingung. Begitu, Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid-murid tentang kemauan mereka itu saat pembelajaran seperti apa? Sudah, Bu. Beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada di saya dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik ya, saya terima. Dan saya juga memperbaikinya dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu. Misalnya dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi, saya masih merasa belum sesuai begitu, Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Begitu, Bu. Baik, tadi Bu Rosa menyampaikan bahwa Bu Rosa sudah berusaha menambah model pembelajaran tapi masih kurang respon ya dari siswanya. Lalu kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran saya itu lebih suka murid yang aktif, Bu. Bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Baik, jadi Bu Rosa lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu? Iya, Bu. Jadi kelas itu bisa hidup. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran yang ditambahkan kepada saya itu, Bu. Oke, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu Rosa lakukan dalam waktu dekat ini?
Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Dan mungkin juga saya akan menambahkan dengan menggunakan aplikasi semacam kuisis begitu Bu, ya agar lebih bervariasi dan mereka juga tidak bosan. Baik, luar biasa sekali apa yang berusaha sampaikan itu. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang lebih sulit ya Bu Rosa, karena jauh berbeda dari tugas Bu Rosa yang sebenarnya. Kira-kira kapan nih hal tersebut akan berusaha lakukan? Secepatnya Bu, bisa jadi saya lakukan mulai minggu depan ini Bu. Baik, Bu Rosa. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir obrolan Ibu. Apa yang bisa Bu Rosa dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini, Bu Rosa? Baik, jadi obrolan kita kali ini saya sangat merasa eh, dapat menemukan solusi begitu Bu dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu Rosa ya. Dan saya tunggu cerita Bu Rosa selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Bu Rosa itu menerapkan rencana pembelajaran Bu Rosa tadi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Rosa. Terima kasih juga Bu Indah sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kembali Bu Rosa. Baik, kita beri aplaus untuk kegiatan praktik kucing hari ini. Yang mana Bu Rosa dan Bu Indah sudah melakukan praktek kucing dengan sangat baik. Terlihat alur Tirta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek kucing yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Indah selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Ibu? Baik, Bu Fit. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rosa lakukan sendiri pada pembelajaran berikutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Indah sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik kucing kali ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat kucing menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi kucing dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Begitu, Ibu. Iya, Bu Fitria, betul sekali. Terima kasih Bu Indah selaku coach dan Ibu Rosa selaku kucing atas praktik
kucing hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari pembelajaran atau permasalahan yang dihadapi dari kucing. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek demonstrasi konseptual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.